itu yang aktif hanya beberapa orang, yang lainnya vakum. Ya seperti itu. Artinya tadi satu kelas ini ada 52. 57, Bu. 57. Sekarang baru 33, baru separuhnya ya. Baru separuh, yang lainnya belum hadir. Makanya saya mau minta jenengan semua, ya walaupun itu hanya 5 menit atau berapa menit lah nanti presentasinya, jadi saya tahu jenengan membuat tugas atau tidaknya. Kalau hanya beberapa orang yang presentasi, artinya yang lainnya tidak membuat tugas. Gitu. Itu pertama. Kedua, nanti tugas jenengan semuanya itu di print out sama ketuanya, terus nanti dicilid ya Mas Fajri ya, dari ketua tanggung jawab ya. Nanti ketika ke kampus itu nanti tugas bisa disajikan di sini. Ini yang sudah absen, yang sudah hadir, coba sebutin namanya masing-masing Bu, biar saya tahu ya, karena saya juga nggak megang absennya. Saya minta ke sebabnya belum dikirim ini. Awaludin Bu. Awaludin. Terus Idil Bu, Idil Saputra Bu. Oke, Idil Saputra. Assalamualaikum, saya Bu Neneng Nurliati. Neneng, Bu Neneng. Oke. Saya Bu El Abdurrahim Muhammad. Saya Bu Idil Saputra. Mustikawati Bu. Saya Bu Yuyuda Saputra. Rita Mustikawati. Eka Sulistiawati. Ya, Eka Sulistiawati Bu. iya, Eka. Rita udah ya Bu? Rita Mustikawati udah Bu? Saya sudah belum Bu? Nanti ini saya lagi minta absen ke stafnya, nanti saya absen satu-satu ya Bu ya. Oke, siap. 53 kemarin kayaknya untuk pertemuan pertama itu nggak nyampe 57 deh kayaknya ya, yang satu itu ya. Berapa itu? Ada jadwal. Ada tambahan kemarin itu. Ada tambahan ya? Siti Erna sudah belum Bu? Siti Erna. Ya kemarin absen tapi tidak dimasukkan, jadi kita ikut ke kelas yang lain Bu. Isra Bu dari Riau. Yang di SPE. Pak Isra, oke. Terus Pak Nur Hasan di sini sudah hadir. Terus ada 36 ini yang hadir ya. Berarti 35 dengan saya ya. Berarti 35. Saya hadir Bu. Hadir Bu. Saya hadir Bu. Ya, nanti hadir Bu. Ada nggak? Ada nggak di Ibu, saya hadir. Bu Siti Erna Haryuningsi. Oke. Hadir ya Bu. Mustika, Bu Tia, oke. Sudah masuk. Fajar juga sudah masuk. Fajri ya. Fajri Abdul Soleh. Neneng udah masuk ya Bu ya? Neneng. Udah. Ada Bu. Islami. Apaan Bu? Awaludin ada Bu. Mila Nur. Bu hadir. Ya, hadir. Ya. Kan mereka dong. Awaludin. Sahron. Siti Erna Haryuningsi. Hilal Awasif. Elsa Marawijaya. Saya bacain Pak ya. Fajri Abdul Soleh, Idil Saputra. Idil Saputra ada 2 ya? Ini. Saya hadir Bu. Ini Idil Saputra ada 2 ya? Saya hadir Bu. Jadi klik dulu. Sirajuddin hadir ya Bu. Ya. Enggak, ini yang Idil Saputra ada. Tadi ada 2. Maksudnya di gede itu tulisannya. Ibu, saya udah belum Bu? Ibu, saya Dewi Indriati udah belum?
suruh nyari orang, suruh nyari orang 55 siswa. Suaranya putus-putus, Bu. Pak Syahron lagi makan ya? Iya Pak Tok. baru dari kelas sebentar ini. Belum sempat sarapan. Belum sarapan lagi Pak. Jam 7.30 udah masuk kelas murojaah, tahfiz. Habis itu sambung lagi langsung bahasa Arab 8 sampai jam 8.40. Baru ini keluar, maka sebentar nanti masuk lagi. Oh iya. Lanjut. Ya Pak Tok. Sarapan Pak Tok. Iya Pak. Siap, lanjut. Pak Atok sudah masuk belum? Oh, sudah ya? Sudah Bu, tapi Sahur nasi buat Bu dah Bu. Oh iya. Bu, saya udah Saya lagi nunggu absen. Nanti saya absen satu-satu. Jadi biar Iya Bu. biar jelas semuanya. Kalau semuanya ini ngomongnya tumpuk-tumpukan, jadi bingung saya mana yang mau saya dengerin dulu. Bu, sarapan Bu. Oh iya. Oke Pak, lanjutin. Bu Afan Ini Bu yang enaknya pembelajaran online ya Bapak ya. Bisa sarapan. Afan Bu mau nanya boleh Bu? Apa? Yang mau dipresentasikan nanti nih tugas atau yang mana ini Bu? Yang mana? Ya tugas yang saya kirim kemarin itu waktu pertemuan pertama itu. Oh, Kan tugas saya yang di minta Bapak UTS Ibu atau yang semuanya itu buat judulnya apa, berapa variabel, rumusan masalahnya apa, terus kemudian populasinya berapa, sampelnya berapa, terus menggunakan rumus apa, terus dianalisis menggunakan rumus itu, sampelnya ada berapa itu, terus kemudian hasil dari analisis itu seperti apa. Oh, siap Bu. Dan contohnya juga kemarin sudah saya kirimnya di grup itu ya, waktu pertemuan pertama itu. Oke, nanti ya ada tamu Pak. Tin, tanggal 26 berarti kita nanti ya. Keluar ya. Sofi. Siapa yang WA lu? Oh iya. Masih lama juga ini tanggal 26. Bentar ya Bapak Ibu. Ada tamu masalah. Maaf Bapak Ibu, ada tamu, jadi itu sekarang sudah. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa saya minta semuanya harus bisa presentasi, karena saya juga pengen lihat orangnya yang mana. Masa kita sudah 2 kali pertemuan saya nggak lihat orangnya, kan lucu gitu. Dan satu lagi, pembelajaran daring ini menurut saya sangat enak ya, karena jenengan juga bisa sambil sarapan bagi yang belum sarapan, dan di mana tempat juga bisa dilakukan seperti itu.
Tapi kalau menurut saya masih ada yang izin kondangan, izin kemana gitu, itu menurut saya udah apa ya, kelewatan juga itu. Jadi saya minta semuanya hari ini harus hadir semuanya 50 berapa tadi Mas Wajri? 57 ya? 57 itu saya minta semuanya harus hadir. Di mana tempat masih bisa dengan lakukan. Jadi jangan sampai ada yang izin, karena untuk pertemuan pertama masih saya toleran. Tapi untuk hari ini tolong, karena saya minta semuanya harus presentasi. Saya pengen sejauh mana jenengan memahami mata kuliah statistik itu, walaupun ada yang baru belajar. Tapi menurut saya kalau belajar statistik itu di S1 sudah pernah, semuanya sudah pernah itu. Cuman jenengan memperhatikan atau tidak, paham atau tidaknya ya itu hanya diri jenengan sendiri yang tahu. Tapi kalau ada yang bilang saya baru sekali ini Bu belajar statistik, itu menurut saya itu bohong, karena pembelajaran statistik itu di S1 sudah pernah dipelajari. Ya, Nah sebenarnya Bu, Ibu asli orang mana Bu? karena waktu S1 saya jurusan SHI Bu. Walaupun SHI juga ada Pak pelajaran statistik, malah itu lebih ruwet Pak statistiknya. Ilmu falak itu juga sama statistik itu Pak. Jadi nggak perlu bohong Pak, saya juga paham itu. Saya juga pernah belajar itu ilmu falak itu, walaupun ya tidak sepenuhnya. Itu lebih ruwet menurut saya. Artinya setidaknya paham tidak jauh beda dengan statistik. Oke, tadi yang tanya apa tadi? Saya bertanya apa tadi itu ya? Ibu asli orang mana Bu? Aslinya orang mana? Orang Metro. Gimana Bu? Metro ya. Ya. Mantap Bu. Gimana? Ya mantap, tegas Bu. Metro itu Lampung kalau yang nggak tahu. Iya. Soalnya Bu tegas-tegas kayak gini semangat jadi yang kuliah Bu. Ini dengan Bapak siapa ini? Pak Awaludin ya? Iya Bu, kemarin kan aneh Afwan nggak bisa masuk kemarin karena ada miskomunikasi yang terputus kan Bu. Jadi baru nampak dosen saya ini orangnya. Iya. Iya Bu. Kemarin yang aktif hanya beberapa orang saja sih. Semuanya ada 50 berapa, tapi nggak semuanya aktif gitu. Ya, emang kemarin tuh ada kawan-kawan dari Riau, aneh dari Jambi kan. Ada beberapa orang yang emang nggak ikut Bu, ada miskomunikasi kemarin. Artinya walaupun sudah komunikasi di grup tuh, kalau sekarang komunikasinya lancar tuh di grup itu Siap Bu. dari para dosen. Ini sudah ada 42 ya. Kita ambil nunggu teman-teman yang lain. Metronya di mana Bu? Metronya di mana? Metro saya ada di kampus Pak. Oh di 15A ya? Iya 15. Saya di Ganjar Asri itu. Oh di Ganjar Asri ya. Orang Metro juga itu. Ganjar Agung. Ganjar Agung ya kalau Situ dulu. Jariah Bu. Situ Jariah. Coba saya absen ya Pak ya, Bapak Ibu saya absen satu-satu, nanti saya absen. Tolong liatin wajahnya dengan ya, apa? Ya Bu. Oh iya. Bapak ada Muhammad Rizky Abdillah Aziz. Yang mana orangnya? Bapak ada Muhammad Rizky Abdillah Fadila Aziz. Belum ada ya? Lanjut Bu. Ade Suherman, Bapak Ade Suherman? Belum ada. Lanjut Bu. Adi Nugroho? Adi Nugroho mana?
Ahmad Nur Salim. Bukan itu yang 75. Kita minta keluar. Ada. Mana? Mana orangnya? Pak Ahmad Nur Salim. Bapak Ahmad Nur Salim mana orangnya? Nggak ada. Bapak Ajron Abadi. Bapak Ajron Abadi. Nggak ada. Arif Wahyudi. Bapak Ada Arif. itu Bu, Pak Ajron Bu. Ajron. Oh jenengan. Yang mana Bapak Ajron Wahyudi yang mana ya? Ajron Abadi. Ayo Bu. Oh, ini Bapak Ajron Abadi. Ya. Bapak Arif Wahyudi. Ya, Bapak Arif Wahyudi. Sudah Pak Ajrot. Bapak Arif Wahyudi. Yang mana ya? Ya. Bapak Aswan Hadi. Bapak Aswan. Bapak Aswan. Ya, hadir Bu. Mana yang mana ya? Ini Bu. Ini Bu, hadir Bu. Oh nah. Biru. Bapak Aswan. Ya. Terus Bapak Ato Soeharto. Bapak Ato. Baju dinas Bu, baju dinas. Siap Bu, hadir Lampung. Oke, Bapak Ada Bu. Yang mana ya orangnya ya? Saya Bu, saya. Oh, Bapak Ada kelihatan Bu? Kelihatan Pak. Tadi adanya Pak Awaludin terus nih yang dilihat ini. Iya Bu, siap. Bapak Awaludin. Ini Bapak Saya dari Lampung ya, juga, Bu. Oke, Pak Bawa Awaludin. KTP. Bapak Banin Abdul Aziz. Hadir Bu. Yang mana ya Bapak Enggak, pedas doang, ih ngomong sakit. Pedas dikit enggak. Ayo Pak, Bapak lagi. Bapak Ibu semuanya suaranya dimut dulu ya biar suara saya aja yang ini yang ngomong biar enak gitu. Yang manggilin ya Bu. Yang manggil aja jadi biar ini nanti ketika Oke, siap, saya Bu. baru di Bu. ininya biar enak. Bapak tadi mana sampai mana? Bapak Banin sudah ya? Hadir Bu. Oh ya, Bapak Banin yang ini ya. Oke. Bapak Bilal Al Rashid. Ini, bukan Xiaomi. Ya, Xiaomi Mi. Bapak Bilal. Hadir Bu, maaf Bu. Ini Bapak Bilal ya? Iya Bu. Terus kemudian Bapak Deni apa Ibu nih ya? Delia Trisna. Ibu. Oh Ibu Deni ya? Ibu Deni Ria Trisna ya? Ya Bu, hadir Bu. Oh iya. Oke. Ibu Dewi Indriati Daulay. Saya Bu. Oke. Saya Bu hadir. Oke Bu. Ibu Eka Sulistiawati. Saya Bu hadir. Pak Mudin Bu, aku Bu. Mudin. Saya Bu. Benar ya Pak ya? Oke. Hai Bu. Ibu Eka sudah ya? Ibu Elza Rarawijaya. Hadir Bu. Oke. Hadir. Terus Fajri. Iya. Hadir ya. Bapak Firman. Hadir Bu. Bapak Firman yang mana? Hadir Bu. Ini Bapak Firman. Oke. Bapak Halah. Saya Ibu. Oh, Halah itu ibu. Salah Kak? itu perempuan Bu. Iya. Oh, Saya Bu. apa? Saya nggak tahu. Iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oh, ternyata ibu-ibu. Oke, Ibu Halah ya. Terus Ibu Herlin Nitasari. Herlin
Hadir Ibu, maaf off kamera Bu, lagi di rumah sakit. Oh gitu. Hadir Bu, hadir. Idil Saputra. Pak Idil, tadi ada kan kayaknya ya? Pak Idil Saputra tadi kayaknya ada ya? Bapak Iskomi. Hadir Bu. Yang mana Bapak Iskomi? Hadir Bu. Bapak Iskomi yang mana ya? Ya ada ini Bu. Bapak Isro tadi ada juga ya? Iya Bu, hadir Bu. Bapak Lamudin, oh ini Bapak Isro, Bapak Lamudin. Ya, oke. Ibu Milanaulul Fitria. Bapak, Ibu Mila Naulul Fitria. Belum hadir ya? Ibu Minarti. Hadir Bu, hadir. Oke, Bu Minarti, oke. Bapak Muhammad Julius Pranata. Muhammad Julius Pranata. Hadir Ibu. Oke, Muhammad Julius Pranata, oke. Ibu Neneng Nuruyati. Neneng. Ibu Neneng ada? Atau belum hadir? Belum hadir ya? Ibu Nova Putriana Daulay. Ini dua ya? Hadir Bu. Ini ada Daulat. Ini kakak beradik ya? Ada, iya Bu. Makanya Daulay semua. Iya. Ya? Iya Bu. Oke. Pak Nur Hasan. Bapak Nur Hasan. Hadir Bu. Bapak R. Abdurrahim Abu Bakar. Pertama hadir. Abu Bakar. Abdurrahim Abu Bakar. Mana? Ada Bu. Ini Bu. Oke. Bapak Rahadian Rahmat. Rahadian Rahmat. Hadir. Rahadian. Hadian. Rahadian. Bapak Rahadian yang mana ya? Yang ini Bu. Bapak Hadian. Oh, Baju. Pak Rifai. Pak Rifai. Belum hadir ya Bapak Rifai ya? Bapak Tampati. Bapak Riko. Bapak Riko belum hadir. Ibu Nur Salim hadir Bu. Iya. Rizky Ali Saputra, Pak Rizky. Rizky. Hadir Pak Rizky. Riko Tapati hadir Bu. Rifa, Rifai. Pak Rifai sudah hadir. Hadir Bu. Riko Tapati hadir Bu. Oh iya. Terus Rita Mustikawati. Bu Rita. Oh ya Bu Rita sudah hadir. Bu Rosida hadir. Yang mana Bu Rosida? Ini hadir. Riko Tapati gimana Bu? Hadir Bu. Apa Riko Tampati? Oh ya, oke, Riko sudah hadir ya. Oke Bu. Bu Rosida hadir. Bu. Bu Rosida hadir Bu, ini Bu Saman Hasibuan tadi sudah hadir ya. Udah Bu. Bu Rosida hadir Bu. Oke. Pak Sakban. Hadir Bu. Bu Rosida hadir Bu. Ya, Bu Rosida sudah tadi ya. Pak Sakban. Bapak Sari Samalia. Ibu Sali Sawalia, Ibu apa bapak ini ya? Ibu Sali Sawalia, Ibu apa bapaknya? Sali Sawalia ini Ibu atau bapak ya?
Bapak Samsul Arifin. Mana ya? Ini Bu, hadir. Oh, nah iya. Ya. Samsul Arifin. Siva Nurus Saada. Ibu Nisa. Ibu Nisa. Ibu Nisa ada atau belum hadir? Belum. Belum masuk break out kayaknya. Simpati Halia. Benar ya, Mas? Ibu Sirajudin, Bapak Sirajudin. Hadir Bu, hadir. Pak Sirajudin hadir. Ibu Siti Emma Haryuningsi. Ibu Siti Emma. Siti Erna Bu, Siti Erna. Haryuningsi. Ya, Ibu Siti Erna Haryuningsi. Nih. Ningsi. Ya, Oh, saya Haryuningsi. Di sini Haryuningsi. ya, di sini tulisannya Haryuningsi. Oh, M ya, pakai M ya. Iya. Oke, Ibu Siti Erna Bu, Erna. Erna atau Erna Bu? Erna. Ibu Siti Jaria. Saya Ibu. Oke. Bapak Suhandi. Mana Bapak Suhandi? Hadir. Lagi nyopir ya Pak ya? Iya Bu. Nanti kalau presentasi berhenti ya Pak ya? Bapak Ubaidillah. Ubaidillah, mana ya Bapak Ubaidillah ya? Belum hadir ya? Yudia Pranata. Hadir Bu. Pak Yuda Pranata. Nanti saya kasih ruangnya di GCF. Saya buatkan ruangnya di GCF. Yuli Hadir Bu. Surwani. Hadir Bu. Ya Pak Yuda sudah. Yuli Surwani. Saya Bu hadir. Oke. Yusuf Sofyan. Yusuf Sofyan. Yuyun Nur Farida. Izin Bu, saya hadir. Jin. Ini saya hadir sekarang. Oh. Ya. Saya hadir sekarang. Bu Yuyun Nur Farida ya. Oke, hadir. Ya, Zaitun Ibrahim. Zaitun itu ibu atau bapak ya? Hadir, Bu. Zaitun Ibrahim. Oh ibu, oh iya. Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Bapak. Bapak Zulkarnain. Oke. Belum hadir. Ini yang sudah ada di sini ada 49. 48. Jadi yang belum hadir berapa orang? Assalamualaikum. Nur Salimah. Bu. Assalamualaikum. Berarti ada Aku ada Suherman 8 orang ya. lewat mungkin tadi. 7 orang ya yang belum hadir ya. Bapak Ade Suherman mungkin Bu belum ke tadi kelewat mungkin Bu. Ade Suherman tadi sudah dipanggil ya. Ya Bu, baru ini Bu, ini susah masuk. Baru hadir ya. Oke. Berarti ada ya. Oke, Bapak Ibu nanti yang lain menyusul ya. Di sini ada 47, berarti 46 yang sudah hadir. Oke, Bapak Ibu. Baik. Yang tolong Bu, moodnya dulu ya yang lain.
Sudah Bu Herlin, Bu Mila, tolong suara ibunya dimatikan ya suaranya. Bu Herlin, Bu Mila, Pak Gani, Sarwam. Kalau masih ada yang ngomong saya enggak Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan siapa yang terlebih dahulu yang mau presentasi tugasnya. Saya cuma pengen lihat jenengan itu ketika menggunakan rumus, memasukkan rumus data ke rumus itu seperti apa, terus hasil analisisnya itu seperti apa. Saya pengen siapa yang paling duluan, tidak saya akan Saya Bu, siap, Bu. siapa yang berani duluan. Oke Pak Atok, mungkin Pak Atok tidak lama-lama Pak, karena saya minta semua harus bisa presentasi. Jadi biar saya tahu orangnya yang mana juga, tadi absen juga ada yang hanya suaranya saja. Jadi saya minta paling banter 5 menit lah itu presentasinya, nggak salah. Oh gitu. Iya. Baik. Monggo Pak. Izin untuk presentasi ya Ibu. Saya mau menyampaikan beberapa item terkait dengan materi penelitian penelitian kuantitatif. Share dan maaf kelihatannya sinyal di tempat saya ini kurang bagus. Ya, kalau di jalan mohon dimaklumi ya Bu ya. Share saya apakah sudah terlihat teman? Yang lain tolong suaranya ya. Apakah share saya bisa terlihat? Baik, saya mulai ya. Pertama diawali dengan presentasi. Kali ini ada pengantar yang adalah bahwa dalam statistik yang saya sun penelitian kuantitatif terutama ini diawali biasanya kan kita dengan membuat angket dulu. Membuat angket kemudian kita setelah mendapatkan data, angket ditabulasikan datanya. Kalau saya biasanya di Excel dulu itu Bu. Nah, setelah kemudian datanya di Excel, baru kemudian saya pindahkan ke SPSS yang akan saya praktekkan pada kesempatan kali ini. Kemudian contoh judul yang saya pakai itu misalkan adalah pengaruh manajerial laporan, kinerja mengajar fisika, dan kemampuan berpraktikum terhadap hasil belajar fisika. Seperti yang sudah pernah disampaikan pada sebelumnya ya Bu Dokter ya. Kemudian variabelnya yang saya gunakan adalah X1, X2, X3. Ini X1 itu berarti adalah manajerial laporan, X2-nya adalah kinerja mengajar fisika, X3-nya adalah kemampuan berpraktikum, kemudian Y-nya adalah hasil belajar. Nah, sehingga nantinya kita ada 4 permasalahan penelitian yang akan diteliti. Yang pertama itu adalah pengaruh X1 terhadap Y, kemudian yang kedua adalah pengaruh X2 terhadap Y, kemudian yang ketiga adalah pengaruh X3 terhadap Y, dan yang keempat itu adalah pengaruh bersama-sama X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, data-data itu biasanya saya kumpulkan dalam bentuk seperti ini tabelnya Bu. Nanti saya perlihatkan Excel-nya. Setelah data terkumpul, kemudian saya analisis. Sebentar Pak Atok, itu saya nggak begitu ini ya, terus suaranya ya. Apa masih bisa terdengar? Karena masih Mungkin cukup satu ini aja, salah satu aja. Laptop aplikasi. Oke Pak Atok, mulai lagi dilanjutkan. Ini yang
lain mutkan dulu biar jelas suara Pak Atonya. Oke, Pak Ato dimulai lagi, lanjutkan. Mana nih Pak Atonya? P bukan F, P. Untuk konsep APK. Sahron mutkan dulu. Pak Ato, ayo dilanjutkan. P. Sinyalnya agak susah ya Pak Ato ya. Tadi udah sekilas kan ya dari judulnya Pak Ato itu ada 3 variabel. Dia menggunakan apa namanya, tulisan kuantitatif ya. Mana Pak Ato? Belum hadir lagi? Sinyalnya masih hilang ya? Ya Bu, Iya. sudah bisa kedengaran ya Bu ya? Ya, oke dilanjutkan lagi Pak. Kelihatannya sangat di komputernya ini Bu, ada 2. Saya Mana suaranya Pak Ato? Hilang lagi. Sinyalnya ya? Saya tuh orang Orang artinya 12 masuk ya, belajar sedikit tadi. Sudah nggak apa-apa, harus pakai PowerPoint, yang penting jelas, bisa presentasikan aja judulnya apa, berapa variabel, terus kemudian ya Pak Ato sudah masuk? tapi di laptopnya belum, di HP, tapi saya jelaskan dulu terkait dengan Nggak apa-apa. poin yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya. Iya dah. Jadi selanjutnya saya analisis itu Bu, dianalisis dengan pertama dengan menggunakan bantuan program SPSS itu. Yang pertama adalah uji validitas Iya. dan uji reliabilitas. Nah, kemudian yang kedua saya analisis regresi linear berganda karena kebetulan kan ada 3 variabel terhadap 1 variabel gitu. Kemudian ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini yang agak sedikit menarik karena agak-agaknya karakteristik yang saya miliki ini agak berbeda, sehingga saya uji asumsi klasik terkait dengan Suaranya Pak nggak jelas ya? uji linearitas. Kemudian yang ketiga adalah uji kolinitas. Kemudian yang keempat adalah uji autokorelasi. Dan yang kelima adalah uji heterogenesitas. Nah, kelima saya atau kita sebut biasanya dengan uji asumsi. Kayaknya gunain 2 akun deh. Saya sambil mencoba untuk share terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Saya coba share lagi. Misalkan ini adalah tabulasi datanya. Ini sudah tertuang dalam Excel datanya. Saya apakah sudah ada lihat di teman-teman yang lain atau tidak. Apakah sudah bisa kelihatan? Sudah kelihatan? Data Excelnya? Belum ya? Belum kelihatan. Nah, oke. Ini data tabulasinya Bu, data tabulasi Excelnya terhadap 3 komponen variabel. X1 tadi itu adalah terkait dengan judul tadi dalam penelitian tadi. Kemudian X2, nah ada X11 itu artinya adalah X1 pertanyaan D1. Variabel X1 itu berarti variabel pertanyaan kedua. Kemudian 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memasukkan ke
PSS-nya. Nah, yang saya lakukan ini yang X1 total, yang X2 total, yang X3 total saya kumpulkan jadi satu di sini. Nah, sehingga yang saya akan itu adalah total dari setiap variabelnya. Jadi ada X1 total, X2 total, X3 total terhadap Y nantinya. Caranya adalah cara ngeblok di sini saya blok. Kemudian setelah blok, kemudian saya kopikan, kemudian saya masuk ke dalam SPSS. Di SPSS ini. Mudah-mudahan bisa tampil SPSS-nya. Dan terlalu berat. Oke, apakah sudah tampil SPSS-nya? Nah, kemudian saya kopikan ke SPSS data Excel tadi. Nah, sehingga muncul seperti yang ditampilkan di dalam SPSS yang saya gunakan itu adalah SPSS versi 2.2. Ini belum kelihatan di sana ya Bu ya? Share-nya. Data tabel tadi coba. Nggak apa-apa, Masih Excel. masih Excel. Ya masih Excel. Lanjutin aja Pak, kalau untuk cara menganalisis itu tidak perlu langsung aja kita hasil analisisnya ketemu, hasilnya ketemu langsung dianalisis. Iya. Kemudian setelah itu saya analisis dari SPSS, saya menggunakan SPSS 2.2 ya. Kemudian setelah itu analisis, kemudian saya pilih korelase, kemudian saya gunakan di varian atau juga dengan menggunakan regresi linear gitu, tergantung kebutuhannya gitu. Kemudian kalau misalkan saya gunakan menggunakan regresi linear, saya coba contohkan. Nah, kemudian ada statistik di sini. Di statistik ini ada variabel 1, 2, dan 3. Saya kopikan. Yang keempatnya saya masuk ke variabel dependennya. Sehingga nanti ada variabel dalam SPSS. Yaitu Oke Pak Atta, tidak untuk cara memasukkan ke SPSS menggunakan rumus tadi linear ganda, ada berapa rumus tadi yang digunakan? Ini menggunakan pet analisis ya? Iya, saya menggunakan analisis itu sebetulnya di PowerPoint itu sudah Kalau menggunakan pet analisis itu rumusan masalahnya ada berapa Pak? Jadi yang pertama adalah uji normalitas. Ya Bu. Rumusan masalahnya ada berapa jangan menggunakan pet analisis? Oh, ya. Ya, rumusan masalahnya itu karena itu datanya itu adalah X1, X2 terhadap Y, maka rumusan masalahnya ada 4 Ibu. Jadi rumusan masalahnya itu saya susun itu berdasarkan data variabel itu yang maka yang pertama itu adalah apakah ada pengaruh X1 terhadap Y, kemudian yang keduanya apakah ada pengaruh X2 terhadap Y, kemudian yang ketiganya adalah apakah ada pengaruh X3 terhadap Y, dan yang keempatnya itu adalah apakah ada pengaruh secara bersama-sama X1, X2, X3 terhadap Y gitu. Oke, terus rumusan digunakan linear ganda, linear sederhana ya? 3Y. Tadi kalau saya sekilas dengar itu ada linear ganda, terus ada 3 lagi itu apa tadi itu ya? Karena tadi suaranya mendengung-dengung gitu, nggak begitu jelas tadi suaranya. Karena campuran ada suara lain, terus apa lagi tadi saya nggak begitu jelas. Tapi sekilas saya bisa ambil kesimpulan dan kayak menggunakan pet analisis, cara menganalisisnya. Kalau menggunakan pet analisis itu rumusan masalah nggak cuma 4 Pak. Jadi bisa kalau menggunakan pet analisis itu rumusannya bisa lebih dari 4. Lebih dari 4, iya. Tapi saya batasi 4 X1 ke Y, X1 ke X2, X1 ke X3, terus kemudian X2 jadi lebih dari 1. Tapi kalau emang hanya 4 itu tidak perlu menggunakan pet analisis.
analisis. Iya. Terus yang untuk yang mencari pengaruh bersama-sama X1, X2, X3 dan ke Y itu dinamakan rumus apa itu? Dengan menggunakan di sini menggunakan produk momen yang saya pakai itu. Iya, produk momen. Tapi apa ininya? Karena kalau produk momen itu bilang iya, itu produk momen itu hanya untuk di ini aja Pak. Kalau untuk mencari apakah ada pengaruh antara X1, X2, X3 ke Y, masa dengan menggunakan produk momen itu untuk anak S1 Pak. Kalau di ini tidak ada menggunakan ini, bukan apa menggunakan produk momen, itu untuk validitas aja. Validitas. Ya suara ibu putus-putus juga. Agak sedikit. Iya. Oke, sudah nggak apa-apa. Saya rasa Pak Atok sudah paham sedikit banyak sudah paham untuk ini. Oke Pak, oke jenengan sudah jelas ya. Oke, Ya, semuanya halo. jelas. Yang lainnya jelas suara saya? Jelas ya untuk yang lainnya ya. Jelas suaranya Bu, cuman saya belum paham. Nanti mudah-mudahan Oke. orang lain presentasi paham Bu. Oke, begini, saya jelasin dari hasil tugas dari Pak Atok tadi, bahwasanya Pak Atok itu apa namanya ada 3 variabel yang Pak Atok teliti, yaitu X1, ada 4 variabel ya Pak ya? 4 Bu. 4 variabel, artinya X1, X2, X3 itu variabel bebas dan Y itu adalah variabel terikat. Ada 4 variabel. Terus kemudian Pak Atok juga menggunakan rumus linear ganda, tapi menggunakan SPSS, aplikasi SPSS itu bagus. Sekarang ketika sudah data tadi sudah ditampilkan, artinya data sudah ketemu, coba Bapak hasil dari analisis data tadi itu apa Pak hasilnya? Apakah ada pengaruhnya dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dan X1, X2, X3 ke Y? Coba Pak dijelasin saja. Iya. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS 2.2 Bu, ternyata dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y itu ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh Bu. Ini nggak tahu saya apakah masalahnya ada di angketnya atau variabel-variabel yang saya teliti kurang pas dengan spesifikasi variabel yang sedang saya teliti gitu. Karena kebetulan data yang saya pakai juga angkanya itu angka hanya angka simulasi Bu, asal-asalan. Tidak hasil penelitian. Bapak ini hanya untuk belajar. Begini Ya, Pak Atok, jadi datanya. Oke, saya tangkap hasil dari analisis dengan ada yang pengaruh. Artinya X1 ke Y berpengaruh Pak? Kalau misalkan di sini berpengaruh Bu, cuman X3 terhadap Y yang tidak berpengaruh. Oke. X1 ke Y berpengaruh hasilnya, X2 ke Y juga berpengaruh hasilnya, Iya, betul. X3 ke Y tidak berpengaruh. X3 ke Y berpengaruh tidak Pak? Jadi X3 itu kemampuan berpraktikum, padahal harusnya kemampuan berpraktikum itu terhadap hasil belajar fisika harusnya berpengaruh, tapi ternyata enggak. Mungkin karena data yang saya pakai itu data simulasi, data asal-asalan. Oke Pak, nggak apa-apa. Sekarang begini, ini kan hanya proses pembelajaran saja. Tapi nanti ketika sudah masuk ke tesis, jenengan harus tahu dari Iya, Bu. Iya. 4 variabel itu, jenengan harus cari teorinya. Teori yang X1 ke Y itu teorinya siapa? Ada nggak yang sudah meneliti bahwasanya X1 ke Y itu berpengaruh? Terus kemudian yang kedua, X2 ke Y juga Ada Bu, ada, tapi tidak begitu banyak Bu. Nah, artinya nggak apa-apa, ini kan hanya untuk Iya. pembelajaran. Nanti ketika di tesis harus ada Iya. penelitiannya siapa, Siap. apakah sudah ada yang meneliti, apakah itu sudah meneliti dan itu berpengaruh, artinya jelas. Karena untuk penelitian kuantitatif itu kita menguji teori yang sudah ada dan juga bisa menolak teori. Iya. Tapi harus jelas teorinya. Kita tidak boleh Iya. katakan untuk penelitian kuantitatif itu kita Iya, siap. walaupun data itu bisa dimanipulasi Pak, artinya bisa kita olah data itu, tapi kita harus sesuai dengan teori. Kalau memang teori itu ada, Iya. berarti benar penelitiannya jenengan. Tapi kalau memang teori itu tidak ada, jenengan bisa membuat teori baru bahwasanya di X3 dan X2 itu berpengaruh. Kalau emang emang belum ada yang meneliti, jadi jenengan itu adalah peneliti yang pertama. Jadi penelitian kuantitatif itu tidak harus menemukan harus menyamakan teori yang sudah ada, tapi juga bisa menemukan teori baru. Ya. Iya. Jadi Iya, siap. ini ya Pak
sudah paham sedikit banyak tentang statistik, caranya mengambil data. Tadi saya lihat sudah paham ya. Mungkin kita masih proses pembelajaran lagi, Pak. Bapak tadi sebenarnya sudah paham. Jadi untuk yang saya rasa cukup untuk Pak Atok ya, untuk presentasi hari ini. Iya Bu, siap. Untuk permulaan, jadi yang teman-teman lain nanti bisa melihat, tidak harus menggunakan PowerPoint, tidak perlu. Jadi untuk ibu bapak ibu semuanya nanti presentasinya tidak harus menggunakan PowerPoint. Setidaknya judulnya apa, variabelnya ada berapa. Terus tadi juga saya tidak tanya ke Pak Atok tadi sampelnya ada berapa ya? Sampelnya 36 Bu, ada 36. Populasinya? Oh, populasinya ada 300 sekian, tapi saya ambil sampelnya 36 dan hanya satu kelas saya pakai gitu. Sampelnya 312 mendapat sampelnya menjadi 36. Bapak cara mengambil sampelnya tadi gimana? Karena kebetulan saya menggunakan kelas, jadi 9 kelas, saya ambil satu kelas gitu. Jadi saya menggunakan pengambilan sampelnya dengan menggunakan model undian. Kelas yang akan saya pakai itu kelas yang mana gunakan undian. Caranya itu menumpukan angka-angka 1 sampai dengan 9 kelas. Kemudian saya ambil, kemudian dapatlah 12,5 gitu. Kontennya siapa seperti itu? Sebetulnya teori menggunakan sistem teori dadu juga bisa Bu, cuma dadu kan jumlahnya ada 6 gitu, ada 9 jumlahnya kelasnya gitu. Lebih banyak lagi baca bukunya ini Pak Fajri itu ya Pak ya, ada, karena dalam pengambilan sampel itu kita tidak seperti itu, ada rumusnya. Jadi tinggal populasinya ada berapa, kita masukkan ke dalam rumus, nanti akan ketemu sampelnya berapa. Nah, itu Pak. Iya, kalau misalkan penelitian yang sebenarnya nanti ya Bu ya. Kan untuk pembelajaran nggak apa-apa. Tapi kalau untuk anak S1 biasanya seperti itu Pak. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk anak S2 kita agak ke jenjang lebih tinggi lagi lah ya. Artinya siap. lagi pengetahuannya lagi. Oke, untuk Pak Atok saya rasa cukup. Jadi boleh ditutup dulu Pak. Jadi biar nanti saya bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain. Boleh Bu. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Ibu dosen saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi di Pak Atta sudah mempresentasikan hasil makalahnya, hasil tugasnya, hasil penelitiannya sementara. Jelas ada 4 variabel yang diteliti oleh Pak Atta. Neng itu di mana? Iya. Ternyata di 3 variabel bebas ada 1 yang tidak berpengaruh. Cuma itu hanya untuk sementara karena belum tahu teorinya siapa. Ya, nanti untuk kedepannya untuk penelitian yang lebih menuju ke tesis harus jelas teorinya siapa yang kita gunakan. Artinya seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu semuanya tidak harus menggunakan PowerPoint. Nanti waktu presentasi boleh langsung dijelaskan judulnya apa, variabelnya ada berapa, terus rumusan masalahnya apa, terus kemudian populasinya berapa, sampelnya berapa, terus menggunakan rumus apa, dan hasil dari analisis itu seperti apa. Monggo siapa yang selanjutnya? Kenapa atau? Boleh coba Bu. Tidak boleh dicoba ya, langsung aja. Iya. Saya Bu, Raden Abdurrahim Abu Bakar Bu. Pak siapa? Raden Abdurrahim Abu Bakar. Bentar saya catat ya. Tadi Pak Atok sudah. Abdurrahim Abu Bakar Bu. Ini dengan siapa? Abdurrahim Abu Bakar. Oke, tadi yang pertama Pak Atok ya. Oke. Langsung dimulai Pak Abdurrahim. Minta share screen-nya Bu. Ini Bu, udah terlihat jelas Bu ya? Oke. Share screen-nya. Di sini saya menggunakan pengaruh kedisiplinan motivasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah menengah SMA Muhammadiyah Cibiru, Bandung. Di sini kita menggunakan ada rumusan masalahnya, itu ada pengaruh kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, ada pengaruh motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Jadi kita fokusnya kepada kinerja.
Perumusan hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh disiplin atau disebut dengan X1 terhadap kinerja. Terdapat pengaruh motivasi X2 terhadap kinerja, terdapat pengaruh disiplin X1 dan motivasi X2 terhadap dan secara simultan terhadap kinerja disebut dengan Y. Maaf, saya kemarin karena penelitiannya itu tidak penelitian secara langsung, jadi kayak Pak Ato itu didadak dalam artian datanya data disebutnya bukan data asal-asalan gitu ya, data ini. Lalu caranya kita simulasi, hanya simulasi, data simulasi. Di sini kita ada disiplin, motivasi, dan kinerja. Kalau kita sekarang kita copy caranya, kalau saya copy dulu, lalu kita masukkan ke SPSS. Di sini ada data view, ada data variabel. Saya perlu besar dulu. Lalu kalau mau simpelnya, kita copy paste di sini. Oh, bukan yang ini. Kok jadi error ya? Duh, mendadak error bu, bentar bu. Ini kita copy paste, di sini akan keluar. Ini nanti ini belum dirubah, ini masih variabel. Nanti kita diubah di dalam variabel view. Di sini asalnya ini kita ubah menjadi di sini. Maaf, kita ubah di sini disiplin. Disiplin disebut dengan 1. Ini hampir sama Pak Ato, nggak jauh berbeda. Motivasi X2, kinerja X3. Tapi insya Allah nanti sama kok bu, agak error SPSS nya bu. Nanti kalau kita ini nanti datanya akan berubah, lalu kita ambil. Sebentar Pak Abdurrahim, kalau kita langsung ke SPSS itu agak lama waktunya. Yang saya lupa ketika datanya jenengan sudah ada, ya. Langsung ke analisis saja, karena untuk SPSS itu adalah aplikasi Pak. Jadi kita iya siap bu. Ini, jadi kelamaan waktunya nggak ketemu nanti. Jadi ketika kalkulasinya ada berapa, sampelnya berapa, menggunakan rumus apa, langsung dianalisis saja. Rumusnya saya menggunakan dasar pengambilannya yaitu uji T dengan uji F, uji A. Jadi kita pengambilan jika nilai sigma 0, lebih kurang dari 0,05 dan atau P hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau P hitung kurang dari T tabel, maka terdapat pengaruh X terhadap pengaruh Y. Rumusnya seperti ini. Jadi ini kita ambil rumus, ini datanya. Jadi kalau kita ambil rumus seperti ini, T alfa dibagi 2, karena kita ada 2, di sini ada 2 ininya, 2 rumusannya, maka diambilnya dibagi 2, N dikurang 1. Jadi nilainya itu seperti ini. Ini dasarnya dari mana 0,5, 0, itu udah di basicnya. Dasarnya itu kalau kita ambil data, saya lupa lagi datanya bentar. Saya lupa nyimpen datanya bu. Oke, nggak usah langsung aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu. Uji F nilai sig ini kita akan menggunakan uji F.
Ini N disebut dengan jumlah sampel, K disebut dengan jumlah variabel. Sampelnya berapa? KY itu kalau ini sampelnya berapa? Ini variabelnya berapa? Kita ambil variabelnya 2. Sampelnya ada berapa? Dikulang 2. Ini dikulang 2 udah rumusnya. Jadi kalau kita ambil di seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Waktu kita analisis, kita masukkan dulu X1, X2 di dependennya seperti ini, maka akan lihat seperti ini. Nah, saya sudah copy paste hasilnya, hasil analisisnya menjadi seperti ini. Pengujian model C, disiplin X1 dan X2, motivasi X2. Pengujiannya sig dia X1 terhadap Y sebesar 0,38. Di sini ada 0, di sini itu ada 0,384, lebih besar daripada 0,05, dan nilai T terhitung 0,904, kurang dari 2. Jadi perhitungannya kurang, kalau ini lebih besar, kalau ini kurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, hipotesis 1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua, yaitu jika nilai sig rumusnya dengan variabel X terhadap Y sebesar 0,684 kurang dari 0,05 dan nilai T terhitung 423 lebih besar dari T tabel 21, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Ini sama di sini, Bu. Nah, 0,68 kurang dari 0,05. Nah, nilai T 423 lebih besar dari 217, maka disimpulkan bahwa H ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujiannya ada dependent, ada regression, jadi data bergala berdasarkan output di atas. Nilai signifikan pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y 0,07 kurang dari 0,05, dan maka nilai F 7,881 lebih besar dari F tabel 3,81, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang ketiga diterima, berarti terdapat pengaruh X1, X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasinya berdasarkan output di atas, maka R square 0,567 yang ini, maka mengandung arti bahwa pengaruh X dan Y secara simultan terhadap Y sebesar 5, ini datanya jika kita persentasekan. Jadi seperti itu, Bu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim, kita analisis sebentar ya. Kita bahas sebentar ini hasil tugas jenengan. Tadi judulnya apa, Pak? Pengaruh kedisiplinan dan motivasi ini, Bu. Pengaruh kedisiplinan dan motivasi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Ada berapa variabel, Pak, itu? Ada 2, Bu. Jadi kalau ini kita kedisiplinan terhadap kinerja guru, motivasi terhadap kinerja guru, Bu. Ada 2, pengaruh kedisiplinan dan motivasi kepala sekolah. Sebenarnya bisa 3, cuman saya ambil 2. Itu ada 3 itu, Pak. Iya, ada 3, Bu, harusnya. Cuman saya ambil ada 3 sini, secara keseluruhan itu ada 3. Ya, jadi disiplin ini terhadap ini terhadap ini, ada 3, Bu. Lupa saat ini terhadap ini, Bu. Oke, coba kita lihat rumusan masalahnya, Pak. Di rumusan masalahnya itu ada ini lupa, kurang 1, Bu. Iya, kurang 1, Bu. Ini kayaknya kehapus atau gimana, saya lupa lagi, Bu. Oke. Nah, tadi motivasi kepala sekolah itu motivasi apa ya, Pak, ya? Motivasi semangat, Bu, kayak seperti itu, Bu. Jadi motivasi secara bisa berdasarkan harta, uang, benda ataupun sifat, pengaruh kata-kata, karakter. Bukan motivasi kerja.
yang motivasi kerja Bu, dengan caranya berbagai macam metode yang kepala sekolah Kalau gunakan Bu. motivasi kerja harus tulisannya harus jelas motivasi kerja karena motivasi Oh, iya. banyak sekali. Iya betul betul. Kalau untuk motivasi kepala sekolah aja teorinya ada tidak itu. Kalau motivasi kerja itu banyak teorinya. Oke Pak Abdul Rahim ya namanya ya, panggilannya Pak siapa sih? Iya. Kalau panggilannya mah di sekolah Pak Aden Bu, cuman jauh Bu. Pak Aden Bu. Pak Aden. Iya, cuman namanya panjang Bu. Oke Pak Abdul Rahim ya, ada tiga variabel di sini. Jelas ini tadi anak populasinya ada berapa Pak? Itu populasinya itu saya ambil 45, saya tarik data itu 15 karena masih data apa Bu, seperti ini loh Bu. Jadi sama waktu itu datanya cuma 1 hari, jadi saya nggak tarik sampelnya cuma 45 dari 15 15 dari 45. Begini Pak, populasi itu jeneng harus banyak-banyak lagi membaca metodologi penelitian ya. Di metodologi penelitian bahwasanya kurang dari 100. Kalau ini untuk anak S1 ya, kurang dari 100 itu populasinya kurang dari 100 maka diambil semuanya. Kalau untuk di tesis atau disertasi itu biasanya kurang dari 150. Kalau lebih dari itu berarti kita bisa diambil berapa persennya, dan itu tidak menunjukkan rumus. Kalau jenengan tadi populasinya cuma 45, terus sampelnya 15, sampai cara mengambil sampelnya kayak mana, teorinya siapa, itu tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, ini untuk anak tugas. Saya apresiasi aja lah, jenengan sudah semangat untuk mengerjakan tugas ini, tidak apa-apa. Oke, saya terima karena kita masih dalam proses pembelajaran. Tapi untuk ke tesis nanti kita tidak bisa seperti ini Pak. Artinya kalau memang populasinya itu 45 berarti itu diambil semuanya. Itu yang disebut dengan penelitian populasi total. Artinya seperti itu. Jadi terus tadi untuk analisisnya gimana Pak? Ada pengaruh tadi, pengaruh ya? Pengaruh X1. Ada pengaruh simultan terhadap Y Bu. Ada pengaruhnya. Iya Bu. X1 terhadap X2, X1 dan X2 simultan terhadap Y ya. Sebesar 56% di sini ditarik data. Oke. R square-nya. Artinya X1 ke Y itu ada pengaruhnya, X2 ke Y ada pengaruhnya, X1, X2 dan Y itu ke Y ada pengaruhnya juga ya? Iya Bu. Artinya ada pengaruhnya. Nah itu nanti saya anggap ini selesai. Tapi nanti ketika di tesis harus jelas Pak, X1 ke Y itu ada pengaruhnya, itu teorinya siapa? Iya. Artinya biar tahu, karena kalau tidak ada yang meneliti berarti dia meneliti baru, berarti dia menemukan teori baru bahwasanya apa tadi itu judulnya jenengan? Pengaruh X1-nya tentang kedisiplinan Bu, pengaruh kedisiplinan. Jenengan cari nanti kalau emang judul itu yang akan diajukan ke tesis, artinya jenengan cari teori atau penelitian siapa tentang kedisiplinan mempengaruhi kinerja guru. Nah itu jenengan harus cari teorinya itu. Kalau emang tidak ada, berarti harus tetap harus cari karena tidak bisa beberapa itu harus jelas teorinya siapa. Kita tidak bisa mengarang bebas. Jadi itu tadi Pak, kalau rumusan masalahnya itu 4, berarti tujuan masalahnya juga, tujuan penelitiannya juga harus 4. Jadi 3, tadi ada 2 ya, jadi 3 tadi. Jadi antara rumusan masalah dan tujuan itu harus sinkron. Dan nanti di kesimpulan pun juga demikian. Karena kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Kalau tujuannya itu ada 3, berarti kesimpulannya juga harus 3. Oke, kalau untuk ketika data itu sudah dapat, cara bagaimana mengambil angket itu saya anggap jenengan semuanya sudah paham. Karena kalau mau dijelasin satu-satu bagaimana cara data sudah dapat termasukkan ke aplikasi SFFN itu tidak bisa, tidak ketemu Pak waktunya karena kita ada 57 mahasiswa itu nggak ketemu. Jadi untuk yang selanjutnya saya rasa langsung aja ke judul
terus rumusan masalahnya, tujuannya apa, variabelnya ada berapa, terus populasinya berapa, sampelnya berapa, menggunakan rumus apa, termasuk hasil analisis itu saja. Jadi biar cepat, biar enak kita nanti setelah semua sudah presentasi di akhir materi pembelajaran kita bisa diskusi bareng. Oke, saya rasa cukup Pak Abdurrahman, monggo silakan ditutup, nanti biar selanjutnya siapa? Monggo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Boleh Bu, saya dulu. Oke, Bu siapa? Bu Yuyun Nur Farida. Iya. Oke, monggo Bu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan ya Bu. Kebetulan sebenarnya ini emang statistik udah pernah dipelajari di S1. Tapi emang mungkin karena sudah terlalu lama, jadi kita juga jadi lupa kembali, dan akhirnya tugas kemarin itu juga saya sendiri agak kesulitan karena emang mengingat kembali yang lampau ya. Termasuk saya juga ini jujur aja, saya juga bertanya-tanya sama kawan-kawan bagaimana, dan apanya hanya saja ini minta masukan dari ibu semua, karena yang namanya tesis juga itu kan bagi kita awam, jadi saya belum paham banget ya Bu. Mohon maaf diperbaiki. Itu saja. Temanya mungkin judul proposal tesisnya adalah pengaruh semangat kerja dan disiplin kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah dasar Pertiwi. Karena saya ngajar di SD Pertiwi Kota Bandung tahun pelajaran 2001-2002. Rumusan masalahnya, apakah pengaruh semangat kerja kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Pertiwi Kota Bandung? Maksudnya apakah ada pengaruhnya? Kedua, apakah ada pengaruhnya disiplin kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Pertiwi Kota Bandung? Jadi variabelnya ada 3. Hipotesisnya terkait dengan pengaruh semangat kerja terhadap kinerja, terpengaruh disiplin terhadap kinerja, dan pengaruh semangat kerja dan disiplin secara simultan terhadap kinerja. Di sini adalah sampel, karena guru di Pertiwi itu sebenarnya ada 20, tapi eskul ada 5. Eskul ada 3, yang 2 itu bahasa Inggris dengan pramuka, tapi mereka jarang masuk, jadi saya ambil 15 orang. Nah, hasil keputusannya ternyata ada pengaruhnya itu mungkin. Terus ini juga mohon maaf, saya juga untuk sampel saya ngaco, bisa hanya copot data apapun dimasukkan aja dulu. Terus saya juga minta bantuan Pak Aden karena saya lupa Pak Aden ini digimanakan. Akhirnya kata Pak Aden pakai rumus yang tadi hampir sama dengan Pak Aden, jadi saya ikutin karena emang Bu saya nggak paham dengan kemarin tugas, jadi takutnya salah hanya sebatas mengerjakan tugas. Jadi mohon maaf ada masukan kembali dari Bu selaku dosen pembimbing sehingga minimal ada gambaran lain. Mohon maaf sekiranya pemaparan saya masih sangat minim. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yuyun Nur Farida, tadi berapa judulnya Pak Bu? Coba bisa disebutkan lagi, dibaca lagi. Oke, judulnya itu adalah pengaruh semangat kerja dan disiplin kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Ada berapa variabel Bu? Ya, jadi ada semangat kerjanya, disiplinnya, ada kinerja guru. Ibu menggunakan rumus apa ya? Saya hampir sama dengan Pak Aden karena saya ngikutin. Oh gitu. Niron. Nah itu. Ini tadi belum sampai ini ya, belum sampai ke analisis ya? Berbagi ilmu Bu. Apa bagus itu. Niron. Jadi ini Bu Yudun belum sampai ke analisis ya? Ya sampai itu aja Bu. Baru sampai judul itu, terus sebenarnya mah
itu baru kan saya tuh nanyainnya belum paham banget, jadi dari pas saya mengerjakan sesuatu yang belum paham ya, saya nggak sampai ini Bu, jadi cuma sampai data dan itu aja. Oke, begini Bu Farida dan semuanya Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian, apalagi itu penelitian kuantitatif, itu kita harus tahu teorinya dulu Bu, sebelum kita menentukan judul itu. Judulnya itu tadi pengaruh apa Bu? Oke, kinerja Bu. Kinerja siapa ya? Oke, di sini. Pengaruh semangat kerja Pengaruh semangat kerja dan disiplin kepala sekolah. Disiplin kerja kepala sekolah terhadap kinerja guru. Berarti ini yang diteliti siapa Bu? kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Semangat kepala sekolah itu bagaimana? Terus kinerja kepala sekolah juga bagaimana terhadap kinerja guru gitu ya? Iya betul. Ada nggak pengaruhnya semangat kerja kepala sekolah terhadap kinerja guru? Insya Allah ada, karena dengan kepala sekolahnya memiliki semangat kerja yang tinggi. Dalam penelitian tidak ada kata insya Allah Bu ya, kita teorinya ya. Oke. Ya, karena kalau teorinya ada itu berarti ada, benar penelitian jenengan. Oke. Maksudnya yakin. Kalau untuk teorinya tidak ada berarti tidak sesuai penelitian jenengan. Oke, tidak apa-apa. Terus kemudian semangat kerja ke kinerja guru. Terus tadi disiplin. Ada pengaruhnya disiplin kepala sekolah terhadap kinerja guru. Artinya kita cari teorinya. Kalau emang itu ada apa? Kalau emang itu ada teorinya, berarti penelitian jenengan itu jelas. Karena dalam penelitian kuantitatif itu harus akurat Bu. Harus jelas. Penghitungannya jelas, datanya jelas, teorinya jelas, menggunakan teorinya siapa yang sudah meneliti teori ini, penelitian ini, judul ini, kita harus tahu. Karena itu nanti kita bisa ngambil di jurnal, kita bisa ngambil di penelitian siapa. Nanti kan itu ada Bu yang namanya di bab 1 itu yang penelitian relevan. Nah itulah nanti yang akan kita untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Makanya nanti ada namanya pembaharuan penelitian. Kalau penelitian dulu yang pernah meneliti semangat kerja kepala sekolah terhadap kinerja guru itu seperti apa? Terus persamaan dengan penelitian jenengan itu juga apa? Terus perbedaannya gimana? Itu yang disebut dengan pembaharuan penelitian. Jadi harus jelas, nanti bisa belajar lagi. Artinya ya tidaknya jenengan sudah memahami sedikit ya, walaupun nanti di tesis jenengan kalau memang untuk statistik itu kurang, boleh meneliti di kualitatif, tidak apa-apa. Karena Bu untuk kuantitatif itu memang harus akurat, benar-benar akurat Bu datanya Bu. Kita tidak boleh. Nah untuk masalah ngolah data itu bisa kita olah sendiri Bu. Kalau nilai angka 2, 3, 4, 10 itu kita bisa olah di statistik di SPSS supaya data itu sesuai dengan ini, dengan yang teori yang sudah ada. Tapi untuk datanya itu siapa, dalam populasinya siapa, pengambilan populasi itu semuanya itu seperti apa, terus pengambilan sampel dari populasi itu kita menggunakan rumus siapa, kita harus jelas. Terus angket itu ngambilan angket itu dari mana? Angket itu adalah kita ngambilnya dari indikator. Indikator itu berasal dari mana? Dari teori. Kalau teorinya tidak ada, kita tidak bisa membuat angket. Nah, angket itu sebelum kita sebarkan ke responden yang jelas sampelnya itu berapa, terlebih dahulu angket itu akan kita uji cobakan. Nah, uji cobakan itu berapa orang? Siapa yang diuji cobakan? Kalau kita ngambil uji cobakan itu adalah dari hasil dari berapa populasi itu. Boleh nggak orang yang diuji cobakan dari nil angket tadi itu masuk ke dalam sampel? Itu boleh atau tidak? Itu harus jelas. Artinya kalau secara penelitian itu tidak boleh. Data dapat nilainya baru kita masukkan ke aplikasi SPSS. Jadi kita bisa menyimpulkan analisisnya seperti apa. Oh ternyata ada pengaruhnya. Nah, seperti itu. Karena teori yang sudah ada jelas. Kalau yang kita teliti teorinya tidak ada, ngambang di penelitian itu yang
untuk penelitian kuantitatif. Nah, statistik itulah nanti kita mengolah data itu di statistik itu. Kalau masalah nilai data angka itu bisa kita olah secara sendiri-sendiri, Bu. Tidak harus, artinya ketika angka itu kita nilainya ternyata tidak sama. Kita bisa olah. Itulah dalam segi penelitiannya kayak gitu. Statistik kita olah di bagian itu menggunakan aplikasi. Jadi harus jelas. Karena kalau di kuantitatif itu tidak jelas. Ya. Dua. Yang keempat, adanya pengaruh kinerja guru terhadap prestasi siswa. Yang kelima,
informasi manajemen penilaian dan kinerja guru terhadap motivasi belajar. Terus adanya pengaruh implementasi sistem informasi manajemen penilaian dan kinerja guru terhadap prestasi siswa. Terus teknik pengumpulan datanya, yang pertama dengan cara angket. Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang penilaian kinerja guru dan motivasi belajar siswa dengan instrumen yang dikembangkan berupa pernyataan-pernyataan. Terus dengan wawancara, dengan observasi dan dokumentasi. Nah ininya Bu sampelnya populasinya tuh siswa kelas 10, sampelnya ambil 3 kelas berjumlah 105 siswa. Yang ininya 81 yang resmi. Setelah data dimasukkan ke aplikasi SPSS 11 yang saya gunakan, sehingga diperoleh data seperti ini. Di min-nya atau rata-ratanya 28,95, mediannya. Terus berdasarkan analisisnya dari data tersebut, berikan gambaran rata-ratanya di sini. Yang ininya, distribusi datanya, distribusi progresinya. Ini terhadap variabel X2-nya, kinerja gurunya. Terus ini variabel Y1-nya. Ini Y2-nya, variabel Y2 prestasi belajar siswa, didapat tabel ini. Terus distribusi prestasinya ini. Nah terus ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, implementasi sistem informasi manajemen penilaian berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan sistem penilaian terhadap prestasi belajar siswa. Terus yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa. Terus terdapat pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa. Yang kelima, terdapat pengaruh bersama antara SIM penilaian dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa. Terus yang keenam, terdapat pengaruh bersama antara SIM penilaian dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa. Itu Bu, presentasi dari proposal saya, penelitian saya. Oke Bu, siapa tadi? Mohon maaf tadi komputernya lagi blank, saya lagi menggunakan HP aja. Ibu Dewi ya? Iya Bu. Tadi judulnya apa Bu? Apa Bu? Judulnya apa tadi? Judulnya ini Bu, pengaruh implementasi sistem informasi manajemen penilaian dan kinerja guru terhadap motivasi belajar dan prestasi siswa di SMA Negeri 2 Bandara. Pengaruh implementasi. Oke. Ada berapa variabel Bu? Ada 4. X1-nya sistem informasi manajemen penilaian, X2-nya kinerja guru, Y1 motivasi belajar siswa, Y2-nya prestasi belajar siswa. X1-nya apa? Penilaian. Penilaian. X2-nya? Kinerja guru. Kinerja guru. X3-nya? X3-nya ada ya?
motivasi. Motivasi. Tapi saya motivasinya S3-nya enggak, Bu. Saya Y1 yang motivasi itu kan terhadap. Jadi X1, S2, Y1, Y2. Benar nggak, Bu? X1-nya coba tadi kalau nggak salah judulnya pengaruh Implementasi sistem informasi manajemen penilaian X1-nya dan kinerja guru X2 terhadap motivasi belajar, saya itu Y1, dan prestasi siswa Y2. motivasi belajar, dan itu variabel bebasnya ada 2, terikatnya ada 2 berarti ya Bu ya? Iya. Iya, Bu. Baru dengar ini saya. Jadi saya bikin masalahnya itu X1 terhadap Y1, X2 Y terhadap Y1, X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2, X1 tambah X2 terhadap Y1, X1 tambah X2 terhadap Y2. Oke Bu, oke. Kalau untuk ini jenengan udah pernah baca tesis atau disertasi yang meneliti bahwa variabel terikat ini ada 2 Bu? Pernah. Penelitiannya siapa? Bu. Penelitian yang relevannya kan ya Bu ya? Ya, coba judulnya apa? Jenengan menggunakan rumus data analisis ya? Rumusnya apa Bu? Oke. Rumusnya apa? Yang digunakan rumusnya apa? Rumusnya apa? Rumus ceritanya apa? SPSS 17. Itu aplikasinya Bu. Ah. Rumusnya, analisis datanya menggunakan rumus apa? Rumusnya di daftarkan. Bentar Bu. Tapi rumusan masalahnya gimana Bu? Rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya ini Bu. X1 Y1 X1 ke Y1, X2 ke Y2, terus X1 ke Y1, X2 ke Y1, X2 ke Y2, X2 ke Y1, X2 ke Y2, terus X1 plus X2 terhadap Y1, X1 plus X2 terhadap Y2. Itu kira-kira jenengan sendiri Bu bingung atau tidak itu? Ya, ikutin yang rumus dari Ibu kemarin contoh. Ikut nentuin masalahnya itu. Iya. Biasanya Bu kalau dalam penelitian itu untuk variabel terikatnya itu cukup 1 Bu. Kalau 2 Terhadap siapa? Jadi hanya misalnya misalkan gini ya Bu, pengaruh implementasi sistem penilaian dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa gitu. Ya, itu X1 ke Y1. Terus terus X1 ke Y2. Iya. Terus X2 ke Y1, X2 ke Y2. Terus Y1 ke Y2. Oh, saya enggak. Karena Y1 ke Y2-nya. motivasi belajar itu juga mempengaruhi prestasi belajar Bu. Itu harus ada. Jadi menggunakan rumus apa itu? Path analisis. Path analisis karena itu ini Bu, bisa juga nanti itu ke X1 ke Y1, X2 ke Y2, X2 ke Y1, terus X2 ke Y2, X1, X2 ke Y1, X1 ke Y1. Jadi ada lebih dari berapa itu ya? 1, 6. Lebih dari 6 berarti ya Bu? 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, Y1 dan Y2 berarti. Ya. Saya tadi ini 6, berarti kurang 1. Nah, itu rumusnya apa Bu?
Bu. Jenengan analisis datanya menggunakan apa? Coba analisis datanya Korelasi. pengaruh kok jadi korelasi, Bu? Betul. Ya Bu, ntar saya lagi ini dulu nih. Oke, sudah, nggak lanjut aja, lanjut selanjutnya. Hasil penelitiannya gimana, Bu? Hasil analisisnya gimana? Ada pengaruh Bu. Apa yang ada pengaruh? Bahwa implementasi sistem informasi manajemen penilaian berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Nah, terus yang kedua nanti terhadap adanya pengaruh yang signifikan tim penilaian terhadap prestasi belajar siswa. Bentar Bu, menurut saya judul jenengan itu ribet banget itu Bu. Jadi variabel terikatnya cukup satu saja yang jenengan gunakan. Dan untuk motivasi belajar itu menjadi variabel bebas Bu. Kalau untuk terikat, gimana cara ngambilnya ya? Berarti terikatnya prestasi belajar siswa ya Bu? Iya, kalau motivasi belajar siswa itu jadi variabel terikat, ini kan bagaimana cara pengambil datanya? Kalau menggunakan angket itu bebas Bu, bukan ini. Jadi saran saya itu motivasi bebas itu Belajar jadi X3. Belajar itu X3 ya Bu? Jadi implementasi itu dibuang Bu. Kalau sudah pengaruh kenapa implementasi? Langsung aja pengaruh apa tadi itu? Berarti langsung aja pengaruh sistem informasi manajemen penilaian dan kinerja guru gitu ya Bu ya? Jadinya nanti pengaruh sistem informasi. Oh gini, pengaruh sistem informasi manajemen penilaian kinerja guru, motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Siswa mata pelajaran apa itu? Harus jelas prestasinya Bu. Ya Bu. Kalau mata pelajaran tidak disebutkan, berarti seluruh mata pelajaran kelas itu jangan ambil semua. Sampai kapan ceritanya selesai? Tapi dipersempit Ya, walaupun di dalam judul ini tidak ada, tapi nanti ada di batasan masalah juga harus jelaskan. Karena kalau tidak ada langsung seperti itu dan di batasan masalah tidak ada, jangan sampai kapan mau selesai penelitiannya? Nggak selesai nggak lulus nanti ya. Ya Bu. Oke, itu Bu ya. Jadi jelas kalau jadi dari judul kita cari judul penelitian baik itu kualitatif atau kuantitatif itu harus jelas. Jangan dan juga cari yang teorinya sudah ada. Artinya biar tidak mempersulit diri kita sendiri Bu. Kalau kita nanti cari teori sekarang tuh mencari teori itu tidak mudah Bu. Tidak harus kita mencari buku, beli buku atau enggak. Tapi kita cari di jurnal itu sudah banyak Bu. Di jurnal Google Scholar itu juga udah banyak sekali. Tinggal kita ambil aja, kita kutip aja, tapi tetap kita olah lagi biar tidak ada plagiarismenya Bu ya. Oke, seperti cara itu nanti setidaknya berstatistik nanti kita belajar lagi. Oke, untuk selanjutnya siapa yang berpresentasi ya? Terima kasih ya Bu masukannya dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya siapa? Ibu, saya mau nyoba ya Bu, tapi saya nggak paham. Ya, Saya baru punya judul. Saya baru punya judul Ibu. siapa ini ya? Saya Siti Erna Bu. Oh, Siti Erna, Bu Siti Erna. Monggo Bu Siti. Ya Bu, judul saya ya Bu. Judul yang akan saya gelar pengaruh motivasi guru. Tim kerja
dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD 2 Gedong Air, Kecamatan Kota Bandar Lampung. Variabel X1-nya Bu itu ada yang pertama motivasi guru, X2-nya itu iklim kerja, terus X3-nya itu kepemimpinan kepala sekolahnya, Y-nya itu adalah kinerja guru. Ada nggak pengaruhnya terhadap kinerja guru gitu loh Bu. Jadi X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1. Gitu ya Bu ya? Gitu ya caranya? Gitu bukan Bu? X1-nya apa tadi X1-nya? X1-nya motivasi guru. Motivasi apa? Motivasi kerja. Ya, motivasi kerja guru. Maksudnya saya itu semangat gitu loh Bu, semangat guru bekerja. Terusnya iklim kerja di lingkungan kerja itu Bu. Maksud saya gitu. Karena saya nggak paham, makanya saya beraniin diri walaupun saya nggak paham Bu, memberanikan diri. Terus? Gak apa-apa kan Bu? Kan bertanya. Terus pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru gitu Bu. X3-nya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh juga terhadap kinerja guru. Y-nya kinerja guru. Kan gitu ya Bu ya? Itu kan maksudnya? Kepemimpinan semuanya kinerja semuanya itu ya. Iya, maksud saya nanti imbasnya itu semua ke kinerja guru Bu. Ada nggak pengaruhnya motivasi guru, iklim kerja sama kepemimpinan terhadap kinerja guru gitu maksud saya. Motivasi kerja guru ada nggak pengaruhnya terhadap kinerja guru X1 ke Y. Keduanya iklim kerja ada nggak pengaruhnya terhadap kinerja guru. Terus yang ketiga kepemimpinan kepala sekolah ada nggak terhadap kinerja guru gitu maksudnya Bu. Oke, terus selanjutnya gimana lagi? Nah selanjutnya saya kan pertama kali akan mengambil data otomatis seperti itu kan ya Bu ya? Ya. Data setelah, nah maksud saya justru saya nggak paham gimana cara pengambilan datanya itu Bu pakai kuesioner. Saya sih maunya yang pakai hitungan-hitungan biar saya mudah menyimpulkannya gitu loh Bu. Begini Bu, jenengan ini kan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ada variabelnya. Variabel dan terikat itu saling berkaitan. Siap. Iya Bu. Ya, sebentar Bu. Iya Bu, siap. Kalau mama ada hitungan karena kan Bu harus ya, Bu. Dari awal kemarin sudah saya jelasin itu kan ada alat pengumpul data. Kalau makanya harus banyak membaca tentang metodologi penelitiannya dulu. Pengumpulan data. Ya, siap Bu. Alat pengumpul datanya itu apa saja? Kalau makanya kemarin saya tanya waktu pertama kita pertemuan pertama itu apa sih itu penelitian kuantitatif, apa itu penelitian kualitatif? Kualitatif, ya betul. Kalau kuantitatif itu tadi kan meneliti dari yang sudah ada, menguji dari sudah ada, terus variabel saling berkaitan, saling mempengaruhi atau ada hubungan. Terus kemudian alat pengumpul datanya menggunakan angket, tes, non tes, itu kan yang digunakan alat pengumpul datanya. Terus ya siap Bu. Jadi kalau dalam ini nah dari angka itulah nanti kita dapat Bu datanya seperti apa, kita olah, terus kita olah menggunakan rumus, alat analisis datanya itu seperti apa. Jadi kalau jenengan tadi melihat presentasi dari Pak Ato, dari Pak Nurahim itu jenengan nggak paham tadi, jadi tidak mengulang dari awal lagi. Ini Bu, jadi harus paham. Ya. Nah, makanya Bu saya tuh untuk menegaskan diri saya ini paham atau enggak, karena dari kemarin kan saya bilang, Bu saya punya PTK nih contohnya, terus Ibu bilang PTK saya kan tidak bisa dijadikan tesis ya Bu. Ya kan? Nah, sekarang saya nanya nih, saya punya judul ini loh Bu yang saya mau. Nah, ini cara pengumpulan datanya kan tadi dengan cara kuesioner, dengan cara angket. Pastinya data yang akan saya ambil kan pastinya dengan cara angket ya Bu ya. Saya mempunyai beberapa indikator yang ingin saya teliti gitu kan Bu.
Misalnya angket mengenai motivasi guru, terus iklim kinerjanya juga, terus kepemimpinannya juga, dengan ada nggak pengaruhnya ke kinerja guru, gitu kan ya Bu, berupa angket kan? Itu ada Gitu ya, Bu, ya? teorinya dulu Bu, kita tidak bisa mengatakan apakah itu pengaruh atau tidak, itu harus cari teorinya dulu, teorinya siapa yang kita gunakan. Kemarin kan sudah saya ini Bu, sudah kasih contoh ya. itu artinya judul yang jenengan buat ini artinya jenengan analisis sendiri seperti apa, rumusnya apa, itu Mas sudah kasih contoh. Ya. Ya tidak jauh beda, karena yang saya kasih sama-sama 4 variabel semuanya, 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Jadi setidaknya sudah ini, kalau ini kan cuma judulnya aja, artinya kan seperti itu. Makanya begini, Nah makanya Bu, gimana Bu? Kan Biar saya paham, ya terus Bu. Ya, kalau jenengan kemarin buka yang saya kirim file kemarin, setidaknya Saya sudah buka paham itu sedikit Bu. lah. Saya buka, tapi memang belum paham, makanya saya tanya. Terus Bu, ya nggak apa-apa Bu. Terus Bu, biar saya paham Bu, nggak apa-apa. Terus Bu. Ya begini Bu, saya kan sudah menjelaskan dari awal, dari Pak Atok tadi juga saya sudah jelaskan. Sudah memperhatikan nggak tadi Pak Atok? Nah setidaknya jenengan sudah paham sedikit lah Bu, variabelnya berapa, terus rumus apa, rumusannya seperti apa. Ini variabelnya Bu. Ibu, ini variabelnya ada 3. Saya udah paham sampai ini variabel saya ada 3. Saya udah paham sampai situ Bu. Terus variabel X1 pengaruhnya terhadap Y. Artinya saya kan tugas saya begini Bu, cari kalau udah jelas angketnya jenengan datanya tuh seolah-olah mengarang saja loh Bu, nggak apa-apa kayak Pak Atok tadi kan datanya diolah sendiri, mengarang saja seolah-olah sudah ada datanya, angketnya sudah ada, terus masukkan ke dalam rumus-rumusnya apa, terus dianalisis gitu loh, hasilnya ada pengaruhnya seperti apa hasil dari penelitian jenengan itu tadi. Kalau ini kan masih mentah Bu, judulnya aja. Enggak Bu, enggak judul gini. Yang saya baca ya Bu, yang saya baca dari beberapa data saya nyoba yang sudah saya berusaha untuk paham ya Bu, tapi mohon maaf kalau masih belum paham. Nanti akan diuji dengan data, ada nggak keterkaitan, jadi uji keterkaitan, uji normalisasi, sama uji satu lagi itu apa ya Bu, yang cocok gitu. Misalnya jadi hipotesis saya terbukti, itu uji apa Bu namanya Bu, yang kayak gitu tuh. Jadi hipotesis saya terbukti gitu. Itu loh Bu ujinya Bu. Yang saya pahami sampai situ. Kenapa Bu? Oke Bu, maksud saya gini loh. Saya tuh semua walaupun tidak paham dari awal, tapi mencoba membuat analisis data yang sudah jadi Bu, gitu. Kan contoh banyak Bu, tidak harus ya kan saya kasih contoh dua file loh saya kasih ya, artinya jadi presentasi hari ini tuh data sudah ada dan hasilnya seperti ini gitu, maksud saya seperti itu Bu. Kalau ini kan jenengan saya mengulang lagi Bu, gitu loh. Enggak loh Bu, enggak usah mengulang. Saya maksudnya menanyakan ke Ibu, terus nanti data saya udah ada Bu, cuman karena saya belum paham, saya belum men-share datanya. Maksud saya, Ibu bener nggak ini judulnya? Judulnya sudah ada, rumusan masalah sudah ada, terus populasinya ada berapa Bu? Populasinya ada 3, gitu. Itu kan Bu, kalau variabelnya berapa populasi Bu? Populasinya gimana Bu? Populasi yang jenam itu ada berapa? Misalnya seluruh kelas 11 gitu. Seluruh kelas 10. Populasinya satu kelas berarti Bu, seluruh kelas 6 SD. Kelas 6. Terus sampel